Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menelusuri sebuah momen yang krusial banget dalam sejarah kepemimpinan dan juga pengambilan keputusan. Kita bicara soal perubahan sikap Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson terkait Perang Vietnam. Ini drastis sekali perubahannya. Coba Anda bayangkan ya, seorang pemimpin yang tadinya dikenal sangat kuat menentang keterlibatan militer besar-besaran, tiba-tiba kok berbalik arah. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Sumber utama kita kali ini adalah studi kasus nomor 32, ini dari buku klasiknya Peter F. Drucker, judulnya Management Cases, dan yang penting dicatat nih, kasus ini ada di bagian keterampilan manajerial. Jadi ini bukan cuma soal sejarah ya, kita akan lihat ini dari kacamata manajemen, gimana sih keputusan besar itu dibuat di bawah tekanan yang wah hebat sekali, dan pelajaran manajerial apa yang bisa kita petik. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam ya. Inti pembahasan kita itu untuk memahami konteks keputusan Johnson, terus asumsi-asumsi apa di baliknya, lalu hasil yang ternyata, wah, jauh dari harapan. Dan yang paling penting, apa yang bisa Anda pelajari tentang kompleksitas pengambilan keputusan strategis. Betul. Kasus ini memang menarik karena secara gamblang menunjukkan jebakan manajemen yang klasik, seperti yang sering disorot Drucker, yaitu bagaimana kesuksesan taktis awal yang mungkin didorong tindakan tegas, justru bisa menutupi kegagalan strategis yang lebih dalam. Kegagalan yang akarnya ada di asumsi-asumsi yang ya tidak teruji tentang sistem politik dan manusia yang kompleks. Kita akan lihat nih gimana asumsi bisa bertabrakan keras dengan realitas. Oke, kita mulai dari posisi awal Lyndon Johnson atau LBJ ya kita sebutnya. Sebelum perubahan drastis itu, dia dikenal punya sikap yang wah kuat banget menentang keterlibatan militer Amerika Serikat secara besar-besaran di Indochina. Itu wilayah yang sekarang kita kenal, Vietnam, Laos, Kamboja. Dan ini bukan sikap yang disembunyikan loh. Iya, sangat terbuka malah. Faktanya, waktu dia jadi pemimpin mayoritas Senat, ini posisi yang sangat berpengaruh di era Presiden Eisenhower, banyak yang yakin kalau dialah tokoh kuncinya, yang berhasil meyakinkan Eisenhower untuk tidak intervensi militer tahun 1954 untuk menyelamatkan Prancis di Dien Bien Phu. Benar. Dari Dulles, Nixon, Laksamana Radford juga, tokoh-tokoh kelas berat semua. Iya, ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh dan pendirian anti-intervensi LBJ waktu itu. Dan sikap ini dia bawa terus ya, bahkan saat jadi wakil presiden di bawah John F. Kennedy. Sumber Drucker mencatat gimana LBJ secara terbuka menyarankan agar Amerika Serikat menarik para penasihat militernya dari Vietnam Selatan. Itu kan langkah besar ya. Betul, dia juga dilaporkan menentang keterlibatan AS dalam kudeta terhadap Presiden Vietnam Selatan Ngo Dinh Diem tahun 63. Sebuah peristiwa tragis yang ya menurut banyak analis justru malah bikin Amerika makin dalam terlibat di Vietnam, makin susah keluar jadinya. Ya, terjebak gitu ya. Dan bahkan setelah dia tiba-tiba naik jadi presiden, kan setelah pembunuhan Kennedy tuh, Johnson tetap mempertahankan garis kebijakan ini sepanjang tahun 64, dan yang paling jelas selama kampanye pemilihannya, dia berulang kali menegaskan penolakannya terhadap ide eskalasi perang di Vietnam atau mengubahnya jadi perang Amerika. Kampanyenya jelas ya, janji tidak akan mengirim anak-anak Amerika berperang di Asia. Sikap anti keterlibatannya ini begitu dikenal luas, sampai-sampai ada kekhawatiran di Pentagon dan juga di pemerintahan Saigon. Mereka khawatir sikap Johnson yang terlihat enggan perang ini malah bisa memancing Vietnam Utara untuk lebih berani. Khawatir Hanoi mikir, AS gak akan serius melawan nih kalau kita serang gitu ya. Persis. Ini benar-benar menggarisbawahi betapa teguh dan terkenalnya pendirian awal Johnson. Nah, disinilah ceritanya berubah secara dramatis. Sumber Drucker menyoroti musim semi tahun 1965. Ini titik balik yang krusial banget. Terjadi perubahan fundamental dalam strategi Hanoi, ibu kota Vietnam Utara. Mereka mengadopsi kebijakan baru yang jauh lebih agresif dan terang-terangan. Perubahan seperti apa itu? Lebih agresifnya gimana? Jadi gini, perubahan ini sangat mendasar. Sebelumnya kan bantuan Hanoi ke Vietcong di selatan itu lebih ke logistik, senjata ringan, penasihat, dana gitu ya, dukungan lah. Tapi mulai musim semi 65 itu, mereka ambil langkah yang sama sekali beda. Mengirimkan unit-unit pasukan reguler Angkatan Darat Vietnam Utara, NVA itu, dalam jumlah besar langsung ke Vietnam Selatan. Wah, jadi bukan sekedar mendukung pemberontakan lagi ya? Bukan.
Ini udah invasi konvensional skala besar. Dan pasukannya ini datang bukan dengan tangan kosong, tapi dilengkapi persenjataan berat dari Uni Soviet. Tank, artileri medan, senjata anti pesawat, lengkap. Tujuannya apa dengan langkah seagresif itu? Skala serangan yang direncanakan juga masif. Tujuannya sangat ambisius dan jelas, membelah Vietnam Selatan jadi dua, dari dataran tinggi tengah ke pesisir, menghancurkan pasukan Vietnam Selatan atau ARVN, dan meraih kemenangan militer total sebelum Amerika sempat bereaksi efektif. Ini lompatan besar dari perang gerilya ke perang konvensional. Jadi ini benar-benar mengubah peta pertempuran ya? Banget. Bagi Presiden Johnson, ini bukan lagi masalah yang sama seperti yang dihadapi Kennedy atau bahkan dirinya setahun sebelumnya. Ini tantangan langsung, agresi militer terang-terangan yang menciptakan situasi darurat yang sangat mendesak. Realitas di lapangan udah berubah total. Dan ini memaksa Johnson untuk mempertimbangkan ulang seluruh pendekatannya yang selama ini dia pegang teguh itu. Nah, disinilah inti dari studi kasus ini ya, bagian yang menurut Drucker sangat instruktif dari sudut pandang manajemen keputusan. Jadi, dihadapkan pada realitas baru ini, agresi militer skala besar dari Vietnam Utara, Presiden Johnson mengambil langkah yang, mengejutkan banyak orang. Termasuk beberapa orang di dalam pemerintahannya sendiri. Dia memutar balik 180 derajat, dari posisi anti-intervensi yang udah dia pertahankan bertahun-tahun. Keputusan yang luar biasa drastis memang. Logika keputusannya, seperti yang dijabarkan di sumber ini, kelihatannya sih lugas ya di permukaan. Kekuatan harus dilawan dengan kekuatan. Dia memutuskan untuk mengesahkan pengiriman pasukan tempur darat Amerika Serikat dalam jumlah besar ke Vietnam. Tujuannya jelas, pasukan AS akan mengambil alih beban utama pertempuran melawan invasi pasukan reguler Vietnam Utara. Ini bukan lagi peran penasehat. Bukan. Ini peran tempur langsung, eskalasi besar-besaran. Pertama, ada keyakinan kuat dari Johnson bahwa rakyat Vietnam Selatan tidak akan mendukung invasi dari Vietnam Utara. Dia percaya mereka nggak mau hidup di bawah komunisme Hanoi. Dan asumsi ini sebagian besar ternyata benar ya, seperti yang dibuktikan sejarah. Nggak ada pemberontakan massal di selatan untuk menyambut pasukan utara. Betul. Nah, yang kedua, dan ini asumsi yang krusial banget. Johnson dan para penasihatnya berekspektasi. Mereka berharap bahwa kalau pasukan invasi Vietnam Utara itu kalah telak dan menyakitkan di tangan kekuatan militer AS yang superior, Hanoi bakal dipaksa mundur. Jadi asumsinya, tekanan militer ini akan memaksa Hanoi kembali ke kondisi gencatan senjata de facto sebelumnya. Atau, skenario terbaiknya, mau negosiasi gencatan senjata formal jangka panjang. Mirip model gencatan senjata perang Korea gitu ya, sekitar 1 dekade sebelumnya. Iya, jadi ada asumsi kuat bahwa tekanan militer ini akan secara otomatis menghasilkan hasil politik yang diinginkan, menghentikan agresi, dan memulai proses damai. Tapi, apakah sumber Drucker ini ngasih sedikit petunjuk mengapa ya Johnson bisa yakin itu dengan asumsi kedua ini? Padahal kan sejarah konflik pasca kolonial sering nunjukin hal sebaliknya. Risikonya juga besar banget. Sumber ini memang nggak secara eksplisit menggali ke psikologi Johnson atau proses internal Gedung Putih ya. Tapi kita bisa coba memahami konteksnya lah. Mungkin ada kombinasi beberapa faktor. Bisa jadi ada keyakinan yang berlebihan pada keunggulan teknologi dan kekuatan militer Amerika. Semacam tekno-optimism gitu. Oh, oke. Merasa pasti menang karena teknologi. Bisa jadi. Mungkin juga ada kegagalan untuk sepenuhnya memahami sifat konflik di Vietnam. Meremehkan kekuatan nasionalisme Vietnam Utara yang udah teruji lawan Prancis, nasionalisme yang mungkin lebih kuat dari daya tarik ideologi komunisnya sendiri. Atau bisa jadi juga ada tekanan politik domestik. Harus terlihat tegas terhadap komunisme di era Perang Dingin kan? Masuk akal juga. Ya, asumsi bahwa musuh akan bereaksi secara rasional sesuai kalkulasi kita terhadap tekanan militer, itu memang jebakan klasik dalam strategi. Dan yang sangat menarik di sini, kalau kita menilainya murni dari kacamata hasil militer jangka pendek ya, strategi intervensi langsung Johnson ini awalnya tampak berhasil, persis seperti yang diharapkan. Oh ya, berhasil gimana tuh? Sumber Drucker mencatat bahwa secara militer, dalam beberapa bulan pertama, Amerika Serikat mencapai kesuksesan yang signifikan. Pasukan Vietnam Utara yang melancarkan ofensif besar-besaran di musim semi 65, itu memang berhasil dihadang dan dipukul mundur. Dengan kerugian yang sangat besar oleh pasukan AS dan sekutunya pada musim gugur tahun itu. Ada contoh pertempurannya? Ada. Pertempuran besar seperti di Lembah Yadrang itu menunjukkan keunggulan daya tembak AS. Divisi-divisi NVA yang menyerang dilaporkan babak belur, terpaksa menarik diri atau sembunyi untuk pulih.
Jadi, dari sudut pandang medan perang saat itu, ya, keputusan Johnson mengirim pasukan tempur AS tampak berhasil secara taktis. Ancaman langsung ke Vietnam Selatan berhasil digagalkan ya untuk sementara. Betul, untuk sementara waktu. Namun, ini namun yang sangat besar dan jadi inti pelajaran dari kasus ini. Kontrasnya jadi sangat tajam ketika kita lihat hasil politiknya beberapa bulan kemudian, masuk awal tahun 1966. Disinilah jurang menganga antara sukses militer di lapangan dan gagalnya mencapai tujuan politik strategis mulai terlihat jelas banget. Jadi ekspektasi utamanya nggak tercapai ya? Sama sekali tidak. Ekspektasi utama Johnson bahwa kekalahan militer akan memaksa Hanoi negosiasi atau setidaknya setuju gencatan senjata itu nggak terwujud. Yang terjadi malah sebaliknya. Loh kok bisa bukannya kalah? Menghadapi kekuatan Amerika, Hanoi nggak melunak. Malah menghentikan semua kontak atau pembicaraan informal soal gencatan senjata yang sebelumnya sempat jalan. Mereka menolak terlihat menyerah di bawah tekanan. Wah, keras kepala juga ya. Lebih jauh lagi, bukannya mengurangi usaha, Hanoi malah secara signifikan meningkatkan infiltrasi pasokan dan pasukan pengganti ke selatan lewat jalur Ho Chi Minh. Mereka menunjukkan tekad baja untuk lanjut perang gesekan jangka panjang, rela korban pasukan kalau perlu demi tujuan reunifikasi mereka. Dan bagaimana dengan Soviet? Bukannya mereka sempat mau jadi perantara? Nah, itu dia. Uni Soviet yang beberapa bulan sebelumnya sempat nunjukin tanda-tanda mau jadi perantara, kini malah menggandakan dukungan militer dan ekonominya ke Hanoi. Moskow menolak menekan sekutunya itu agar kembali ke meja perundingan. Mereka malah lihat kesempatan untuk menguras kekuatan Amerika dalam perang yang berkepanjangan ini. Jadi ini benar-benar situasi yang pahit ya buat Johnson? Iya, kalau kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya dan kembali ke lensa manajemen Drucker, Johnson dihadapkan pada kenyataan pahit yang sering dihadapi pengambil keputusan. Sebuah kebijakan yang tampak berhasil secara operasional atau militer jangka pendek, ternyata gagal total mencapai tujuan politik strategis yang jadi alasan utama kebijakan itu diambil. Asumsi bahwa kemenangan taktis di medan perang akan otomatis jadi keuntungan politik? Terbukti keliru secara fundamental dalam kasus ini. Ada diskoneksi besar antara input, yaitu kekuatan militer, dan output yang diharapkan, yaitu hasil politik. Nah, sumber ini kemudian secara singkat menyebut nama George Ball. Dia seorang pejabat tinggi, Under Secretary of State, di pemerintahan Johnson waktu itu. Meskipun studi kasus Drucker ini nggak merinci argumen Ball secara mendalam, penyebutan namanya di sini kok rasanya signifikan ya? Memunculkan pertanyaan soal prinsip pengambilan keputusan itu sendiri. Kira-kira apa peran penyebutan namanya di sini? Betul sekali. Penyebutan George Ball, meskipun singkat, kemungkinan besar disengaja oleh Drucker untuk mewakili suara disiden atau perspektif alternatif di dalam pemerintahan Johnson. Ball ini dikenal secara historis sebagai salah satu dari sedikit pejabat tinggi yang secara konsisten menyuarakan keraguan. Dia menentang eskalasi keterlibatan AS di Vietnam sejak awal. Oh, jadi dia yang dari awal sudah ragu ya? Iya, dia khawatir AS akan terjebak dalam perang darat yang gak berkesudahan di Asia. Jadi, dengan menyebut Ball, Drucker seolah-olah memicu pertanyaan reflektif yang penting buat pembaca. Pertanyaannya gini, apakah ada semacam prinsip-prinsip fundamental dalam pengambilan keputusan strategis? Prinsip tentang tujuan politik, hubungan antara sarana dan tujuan, tentang memahami sifat konflik, yang kalau dilanggar, hampir pasti akan mengarah pada kegagalan mencapai tujuan akhir, sekalipun keputusan itu tampak berhasil secara taktis atau operasional di awal. Jadi mungkin Ball mewakili suara yang menekankan pentingnya political endgame di atas military means ya? Bisa jadi. Atau pentingnya mempertanyakan asumsi mendasar sebelum berkomitmen pada langkah besar. Sumber Drucker sendiri kan melempar pertanyaan ini tanpa jawaban eksplisit dalam kasus Johnson, dibiarkan sebagai bahan perenungan. Wah, ini membawa kita pada refleksi yang sangat relevan ya untuk Anda pikirkan dalam konteks Anda sendiri. Seberapa sering coba kita melihat sebuah rencana, strategi, atau keputusan, baik dalam pekerjaan, bisnis, atau bahkan hidup pribadi, yang tampak berhasil gemilang dalam jangka pendek atau sukses cuma dalam satu dimensi saja. Misalnya, capai target penjualan kuartalan, atau selesaikan proyek tepat waktu, tapi pada akhirnya gagal mencapai tujuan besar yang sesungguhnya ingin dicapai. Misalnya, profitabilitas jangka panjang, kepuasan pelanggan, atau hubungan yang harmonis.
Itu sering terjadi ya, fokus ke jangka pendek, lupa tujuan besarnya. Iya. Nah, apa pelajaran spesifik yang bisa kita tarik dari kasus keputusan Presiden Johnson ini tentang krusialnya menguji asumsi-asumsi mendasar kita secara kritis, terutama asumsi tentang bagaimana pihak lain, pesaing, pelanggan, kolega, atau dalam kasus ini, musuh akan bereaksi, atau bagaimana dinamika sistem yang lebih luas, politik, pasar, sosial, akan berkembang sebagai respons terhadap tindakan kita. Kasus ini jadi pengingat kuat betapa vitalnya memahami konteks keseluruhan, bukan hanya fokus pada aspek operasional atau taktis yang tampak di depan mata, terutama saat merumuskan dan mengeksekusi keputusan strategis yang dampaknya signifikan dan jangka panjang. Jadi, apa artinya semua ini untuk Anda? Kita baru saja mengupas secara mendalam bagaimana Presiden Lyndon Johnson melakukan sebuah perubahan kebijakan yang radikal terkait Vietnam. Dari seorang penentang keras keterlibatan militer skala besar, dia malah jadi arsitek utama eskalasi pasukan Amerika. Perubahan 180 derajat yang luar biasa. Keputusan krusial ini diambil sebagai respons langsung terhadap perubahan kondisi nyata di medan perang, agresi baru dari Vietnam Utara. Namun, keputusan tersebut juga dibangun di atas fondasi asumsi-asumsi kunci, terutama asumsi tentang bagaimana Hanoi akan merespons tekanan militer Amerika. Asumsi yang ternyata keliru ya. Dan hasilnya, secara militer, strategi awal Johnson memang mencapai keberhasilan taktis. Serangan Vietnam Utara berhasil dipukul mundur. Akan tetapi, tujuan politik strategisnya yaitu memaksa Hanoi kembali ke meja perundingan atau menyetujui gencatan senjata jangka panjang justru gagal total. Malah, langkah AS memicu tekad yang lebih keras dari musuh. Ini menyoroti perbedaan fundamental dan seringkali menyakitkan antara memenangkan pertempuran di lapangan, itu kemenangan taktis, dan mencapai tujuan politik strategis jangka panjang, itu kesuksesan strategis. Beda banget. Pertanyaannya, seberapa pentingkah kita berpegang pada prinsip-prinsip dasar tertentu dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks? Apakah ada semacam aturan main fundamental yang nggak boleh dilanggar? Tidak peduli seberapa mendesaknya situasi atau seberapa besar godaan untuk ambil jalan pintas taktis. Pertanyaan yang dalam ya. Mungkin pelajaran manajemen terpenting yang bisa kita petik dari kasus bersejarah ini adalah tentang bahaya laten dari asumsi yang tidak diuji secara kritis dan mendalam. Juga tentang keharusan mutlak untuk memahami keseluruhan ekosistem tempat keputusan itu dibuat, konteks politik, sosial, historis, budaya, internasional, bukan hanya terpaku pada aspek militer atau operasional semata. Apalagi saat kita berhadapan dengan keputusan yang konsekuensinya besar dan jangka panjang ya. Tepat, selalu ada potensi jurang antara apa yang kita harapkan terjadi berdasarkan asumsi kita dan apa yang sebenarnya terjadi dalam realitas dunia yang kompleks dan seringkali tak terduga. Nah, sebagai pemikiran penutup nih untuk Anda bawa pulang, coba renungkan sejenak. Dalam situasi-situasi kompleks yang mungkin Anda hadapi, di tempat kerja, dalam proyek tim, atau bahkan keputusan hidup penting, bagaimana Anda menyeimbangkan dua kebutuhan yang seringkali bertentangan ini? Di satu sisi, kebutuhan untuk bereaksi cepat dan tegas terhadap ancaman atau peluang yang tampak nyata di depan mata. Di sisi lain, keharusan untuk berhenti sejenak, secara sadar mengidentifikasi, menantang dan menguji asumsi-asumsi paling mendasar Anda. Asumsi tentang bagaimana situasi akan berkembang jangka panjang dan bagaimana berbagai elemen dalam sistem yang lebih luas akan saling berinteraksi. Menemukan keseimbangan itu ya. Iya. Kasus keputusan Lyndon Johnson ini adalah pengingat yang kuat tentang betapa pentingnya sekaligus sulitnya menemukan keseimbangan tersebut.